Oke. Salam Hyper Grace buat Bapak Ibu, adik-adik, kakak yang sudah terkumpul di tempat ini di sore hari ini. Namun sebelumnya saya mohon maaf karena saya terlambat tadi. Saya sempat datang di sini tapi keluar lagi terus balik lagi. Oke, senang, it's not a problem. Agak sedikit grogi. Walaupun tiap saat baku dapat muka-muka ini familiar, tetap aja grogi. Apalagi di depan ini ada senior-senior yang lebih memahami dari diriku ini tentang firman Tuhan. Tapi seperti MC tadi bilang, siapakah aku ini Kang? Jadi kalau kita berbicara ini karena Tuhan kasih kesempatan ke kita untuk pica telur kan kita hampir 30 tahun dalam kita di usia 50 jarang 55 tahun, cuma sekali waktu pimpin ibadah pada saat umur belasan 18 mungkin. Sekarang baru bisa kalau ya melayani dan bukan khotbah ya, apa yang saya seringkan ini berdasarkan kita pengalaman pribadi. Jadi mohon maaf senior-senior, nanti bisa dikoreksi sebentar kalau ada hal-hal yang patut diluruskan ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Dan hari ini kita ambil, mau bilang paling gampang juga, tapi itu yang terpikirkan ke kita waktu Pak Stanley tanya setinggal berapa hari, H-1, H-2. Oke. Jadi kita ambil judul hari ini, bersukacita, berdoa dan mengucap syukur tanpa syarat. Nas kita pakai nas pembimbing dulu dari 1 Tesalonika 5. Mohon dibuka karena saya tiap awal kitab. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Oke, Ibu Jane kok baca akan. 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan 17. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Theos di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Oke, terima kasih. Bisa saya duduk? Oke, 3 ayat Kang dari Tesalonika ini. Kita suatu minggu ini bukannya tenang lantaran susah kita di kepala. Oh Tuhan, apa kita mau kasih ini? Orang-orang hebat di muka kita. Kalau soal hotel kita tutup mata. Mari ini soal kebenaran firman Tuhan Kang. Jadi mari kita bilang dalam hati, itu bilang ini coba kita mau tahu kalau salah kan. Kita bilang ini kan kita bukan ujian S1 atau S2 kan yang ada dosen pembimbing di muka. Oke, kalau saya tidak salah sedikit mengorek sejarah bahwa ini surat Paulus ke jemaat di Tesalonika kan. Oke. Oke. Sejarah Tesalonika itu sendiri itu berdiri di tahun 315 sebelum Masehi. Didirikan oleh Kaisar Kasandros dari Makedonia. Nama Tesalonika sendiri itu diambil dari nama istrinya, Tesalonika ya. Oke. Dan kalau tidak salah juga Tesalonika ini dekat ada pelabuhan, jadi pusat perdagangan. Dan Rasul Paulus menginjil di sana dan membentuk satu jemaat gereja di sana di tahun 49 atau tahun 50 Masehi. Dan ternyata beliau cuma pendek di situ kan, cuma sekitar 3 bulan bangun jemaat di sana. Dan akhirnya beliau itu dipaksa diusir sama bukan jemaat, orang Yahudi yang non Kristen.
Karena sudah banyak ternyata penginjilan beliau berhasil di sana, begitu banyak orang Yahudi yang menjadi Kristen. Akhirnya beliau kalau tidak salah mengendap keluar, beliau ke Berea kalau tidak salah kan, setelah Tesalonika. Nah sekarang pertanyaannya, ini adalah surat Rasul Paulus ke jemaat Tesalonika. Kenapa beliau tulis ini? Karena jemaat waktu itu dalam penganiayaan orang-orang non-Kristen saat itu. Jadi Rasul Paulus menulis surat ini untuk penguatan. Waktu itu tahun 50 sebelum Masehi. Orang semua belum ada di dunia ini. Nah sekarang berapa ribu tahun kemudian kita berada di situasi seperti sekarang dengan bacaan yang sama. Oke. Tiga ayat ini, bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Terus tadi ditambah juga ini atas bimbingan Pastor Pak Stanley, tanpa syarat ya, tidak ada syarat kan. Sekarang pertanyaan saya, tadi teman-teman Bapak Ibu juga tadi sudah bersaksi, semua tidak lari dari selalu mengucap syukur. Dan saya bertanya pada diri saya sendiri, apakah kita sendiri memahami arti kata bersyukur? Karena kalau saya sendiri, bersyukur itu ada barometer ketika kita bersyukur. Kalau saya sendiri pribadi, sebelum saya berdiri di sini, kalau saya itu memakai barometer atau ada ekspektasi sudah saya bersyukur. Tapi setelah kesini saya merasakan bahwa tadi pagi juga ketika bangun dari tempat tidur, kita mulai bernafas, kita menggerakkan kita ke tangan, kaki, kita berdoa, Tuhan kasih kesempatan kita baca cerita. Itu satu hal yang menurut kita sekarang barometer kita bersyukur dari tiga hal itu. Kalau kita meyakini dan itu kita kesaksian bahwa dulu ya saya sebelum bergabung di komunitas ini Cross Ambassador, setiap ucapan syukur itu ada barometer. Barometernya apa? Kita punya ekspektasi. Semua orang punya harapan. Nah ada yang Bapak Ibu juga sekarang pasti ada harapan. Dan kenyataannya harapan itu terwujud atau tidak. Dan bila mana terwujud, orang akan berterima kasih tentunya. Kalau orang ingat, kalau orang enggak. Sedangkan ekspektasi kita bisa wujudkan, belum tentu kita bersyukur, apalagi yang tidak terwujud atau kita lebih mempercayainya belum terwujud. Karena kadang-kadang apa yang baik buat kita belum tentu baik di mata Tuhan tentunya ya. Nah, bersukacitalah senantiasa Bapak Ibu. Saya sebelum jauh membahas gambaran singkat tentang orang kehidupan sekarang ya. Tekanan penuh tekanan tentunya. Tekanan, penderitaan dan ketidakpastian. Atau ada yang bisa memastikan orang next kehidupan, jangankan besok, sebentar aja kira-kira seperti apa. Orang tidak bisa pastikan. Jadi orang kenyataan sekarang bahwa orang kehidupan itu penuh dengan tekanan. Mungkin kita lihat Ibu Jean dengan Pak Stanley sepertinya tidak ada tekanan, tapi who knows, kita nggak tahu detailnya. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan saya. Kalau saya mungkin suka kelihatan terlalu banyak tekanan dia ini, jadi nggak usah tanya. Oh haleluya ya, jadi tapi ya begitulah ya. Jadi kalau Bapak Ibu bisa mengkamuflasekan ya, Bapak keyboardis yang sangat expert dalam memainkan hitam putih tadi, tombol-tombol, kelihatan sama Ibu tidak ada tekanan, tidak ada penderitaan. Tapi yang ketidakpastian mesti ada kelihatan kan. Nah, itulah kira-kira yang selalu orang hadapi dalam setiap waktu. Banyak orang bersukacita kalau keadaannya baik ya. Itu sangat biasa. Kalau orang baik saja, orang bersukacita itu baik-baik saja. Dan ayat ini memang sudah bisa dibilang orang mana pasti kan dengan bersukacita lah, karena itu terus. Tapi kembali lagi kita suka bawakan ini karena sesuai dengan kita punya kesaksian hidup ya. Atau orang bersukacita ketika orang harus berdoa, terdesak, dan orang bersyukur ketika orang diberkati secara lahiriah.
Namun Rasul Paulus menyampaikan perintah yang tidak bersyarat. Kalau saya coba memahami tanpa syarat, artinya tidak ada yes or no di situ kan. Jadi orang tidak ada syarat apapun. Nah, Rasul Paulus menyampaikan perintah yang tidak bersyarat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Menyampaikan perintah tidak bersyarat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Kita masih bingung dengan tanpa syarat. Nanti pastor sebentar, Pastor Jerry boleh jelaskan supaya kita boleh mengerti. Kalau tanpa syarat, menurut saya boleh lakukan, boleh tidak. Kira-kira seperti itu tanpa syarat atau bagaimana? Tanpa syarat Mengucap syukur ya dalam segala hal. Susah, menangis atau apa. Oh, itu tanpa syarat. Itu ya. Oh, oke, paham. Tanpa terkecuali. Nah, bagaimana aplikasi orang dalam yang sekarang gitu, orang mampu mengaplikasikannya karena orang masih manusia daging, ya. Tapi bagaimana cara supaya orang boleh bersyukur dalam segala hal tanpa syarat? Kalau kita sudah tahu dia bicara, kalau kita sudah tahu, kalau dulu sampai mau asam lambung naik, gula darah tinggi segala macam, tapi kalau sekarang ketika Mr. D kan itu kan pekerjaan Mr. D itu dan dia kerucuk-kerucuk kayak saya bilang. Kalau dia sudah datang, kita langsung tangkis AIDS, kita AIDS, dan mulai intimidasi lagi apa kita. Toh mana pikir kita yang dulu toh enggak. Jadi kita bilang ya sudahlah. Kembali lagi kalau hari ini mengalir saja seperti no ekspektasi lagi. Kita tidak ada ekspektasi, kita tidak ada target lagi karena hidup ternyata bukan sebuah target. Dulu kita selalu pakai target, selalu target. Hidup target, hari ini sudah ada target. Kalau tidak tercapai target, kecewa. Toh kalau orang suka kecewa, kira-kira mampukah orang bersyukur? Ya makanya kita sendiri bilang bagi kita diri. Tahu sepasang target kan, karena hidup itu bukan satu target yang harus Anda capai satu hari itu harus capai sekian, enggak. Jadi kalau hari ini Anda bisa begini ya sudah bersyukur juga itu semua. Itu harus kita bilang bagi kita sendiri. Nah bagi teman-teman lain juga sini kayak tadi saudari Karen di Bitung timbul tenggelam, kita tahu di Bitung itu ada air naik turun. Mungkin kalau banyak hujan tapi Bapak Ibu yakinlah bahwa Tuhan so kasih torang so rancang patorang kehidupan. Walaupun kita sendiri kita nggak bisa melihat dengan kita mata apa Tuhan berencana di depan. Namun kita sangat yakin bahwa Tuhan punya rencana bagi kita hidup. Sekarang kita mau tanya Pak Tuhan boleh jawab kemari apa kita berencana, kita nih boleh bilang begitu tuh. Kasih intimidasi Pak Tuhan tuh lagi. Nah, baru juga mana saya intimidasi Pak kita ya. Jadi kita nih mau kita bilang ya Tuhan. Selalu udah bilang Tuhan Yesus mana-mana Jone. Kita sering mau mengintimidasi Pak Tuhan. Tuh masih mau bilang kok apa kita begini, apa kita terlalu banyak apa. Tuh sampai tuh pusing selalu kita. Ada orang yang paling tidak bersyukur dalam setiap selalu nanya apa begini, apa begitu. Apalagi kita itu termasuk orang yang paling tinggi sekali presentasinya membandingkan kehidupan A dengan kehidupan B. Siapa dia bagi? Pak Stanley John. Pak Stanley ini sedap dia segala macam lah. Sebelum datang tuh Mr. D, kita langsung cut. Dan Bapak Ibu, kita rasa Tuhan juga melalui hal yang sama kita rasa. Jadi kehidupan ketika orang mulai membandingkan orang kehidupan dengan orang lain, sadarlah bahwa itu intimidasi dari Mr. D, no? Orang harus cepat-cepat sadar dan pakai bahwa jangan sampai, karena kalau orang sudah terlena, setengah mati kan masih terlalu jauh. Dan Pak Stanley bilang orang ada kutub negatif dan positif. Pastinya tuh Pak Erik bilang ada kutub negatif dan positif. Kalau orang sudah pikir itu terlalu mundur. Orang kan negatif semakin terpuruk. Padahal kan orang harus maju sebenarnya. Oke, lanjut. Bilang-bilang nih kalau lama karena kita lupa sudah sadar kita ini. Yang itu tapi kaki kita tidak sadar kalau di lantai ini ya Bapak Ibu. Oke. So dalam kita Tuhan kita ini. Ayat 16 dan 18 yang tadi kita baca itu ada perintah tanpa syarat dari Theos. So tahu tuh Theos tuh.
Kami jelaskan apa itu theos. Apa dah? Theos. Oke Bu. Kalau nanti belajar ulang. Di sini tuh ada tulis Allah tapi ganti theos. Bapak Ibu sudah tahu tuh theos, saya tanya. Karena kita lihat baru 3 kali itu disebut theos, jadi jangan lupa lagi tanya apa itu theos. Nah, oke. Pertama ya, bersukacita senantiasa itu ayat 16. Bersukacita seperti apa? Sukacita yang dimaksud bukan berasal dari situasi dunia. Oke, paham? Misalnya ibu Jian dapat catering 1000 untuk bersukacita dari dunia, tapi dari hubungan orang dengan Kristus Yesus. Oke, kalau kita ibarat lebih diri, semua sekarang serba invisible bagi kita. Dan luar biasa, kalau kita kan dulu logika sama dengan apa ya? Sebab kita yang percaya Tuhan Yesus bangkit Thomas kan. Tapi kalau sekarang semua invisible. Ternyata cara kita memahami bahwa begini ya, dulu waktu di Herbalife orang pernah ikut training kamu ICT dia bernama dengan Pak belajar tentang hal seperti ini kan. Bagaimana orang afirmasi menarik energi di pagi hari seperti itu, setengah mati kita cari belajar itu ternyata betul-betul. Nah akhirnya cara kita berhubungan dengan Tuhan, menjadi dekat dengan Tuhan seperti itu ya. Kita cuma bisa rasakan Tuhan ada dengan kita bisa rasakan. Kalau semakin jauh kita bisa rasakan. Sekarang kita bisa rasakan. Kita mau bilang seperti apa, yang penting bukan dalam bahasa rono kita. Cuma kita yang boleh rasakan bahwa ada sesuatu bagi kita berdiri. Jadi kita kira-kira seperti itu dalam bersukacita kan, bukan dalam bentuk duniawi. Tapi kalau kita bersyukur karena kita mendapatkan sesuatu hal itu tidak salah juga kan. Terus kedua, berikut dalam Yohanes 15 ayat 11, boleh saya bacakan. Yohanes 15 ayat 11. Oke, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Oke, maksudnya apa? Sukacita Yesus diberikan kepada kita agar sukacita kita menjadi penuh. Nah, kita sendiri bertanya, yang penuh seperti apa? So, kalau penuh orang kan harus ada wadah kan, sama dengan air loyang. Orang taruh air, baru dapat lihat itu penuh. Tapi yang sukacita penuh seperti apa? Oke, coba kita sendiri mau bertanya, no? Kalau Ibu Riri, sukacita penuh seperti apa? Dan arti kata penuh, full. Sukacita Yesus diberikan kepada kita agar sukacita kita menjadi penuh. Lebih kepada menerima apa adanya dengan bersyukur, tidak bersungut-sungut. Definisi penuh. Jadi ya, definisi penuh dalam arti kata ini. Sukacita Yesus diberikan kepada kita agar sukacita kita jadi penuh. Oke. Kita skip karena kita mau tanya di sebentar. Lanjut. Hanya orang yang dilahirkan baru dan dipersatukan dengan Kristus yang dapat bersukacita meskipun dalam penderitaan. Itu maksud dari penuh. Ya, begini. Hanya orang yang telah dilahirkan baru dan dipersatukan dengan Kristus yang dapat bersukacita meskipun dalam penderitaan. Kalau orang bersukacita dalam penderitaan, kira-kira seperti apa kamu? Orang lagi menderita terus orang bersukacita. Kayak tadi Ibu Riri bilang, Bu Eva dalam kondisi seperti ini, kira-kira kalau kamu tanya Bu Riri waktu itu 4 jamnya itu ada, kira-kira ada terpikir bersukacita itu? Atau bersungut-sungut kira-kira? Belakang. Dan secara manusia bilang ini, oh Tuhan, siapa musuh begini, siapa begitu, pasti ada intimidasi iblis di situ, jagoda-goda, siapa begini, siapa begitu. Kalau membacanya siapa begini, siapa begitu, nyana lebih pada bukan itu lagi sih. Kita mencari solusi supaya lebih cepat dapat tindakan dan cepat dapat ruangan. Ya, karena dalam kondisi itu kalau kita sendiri tuh, semua mengeluh 1001 macam itu, toh kalau kita sendiri, jadi
penderitaan orang, jalan-jalan cerita Tuhan itu berbeda-beda. Ibu Riri, oke, sanggup. Kalau mungkin kita nggak sanggup, mungkin Ibu Gembala mungkin belum tentu sanggup. Tapi ya kita diberikan porsi yang berbeda-beda dalam menjalani proses kehidupan kan beda-beda. Makanya tidak logis juga buat kita ketika kita membandingkan bahwa dia lebih baik dari kita atau sebaliknya. Ya, lanjut. Roma 8 ayat 15. Boleh buka? Roma 8 ayat 15. Saya baca ya. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Sudah 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Tidak semua hal yang menyenangkan ya, tidak semua hal menyenangkan, tetapi semua hal ada dalam kedaulatannya. Orang pilihan menyadari bahwa segala sesuatu bekerja untuk kebaikan. Syukur menjadi bukti bahwa kita mengakui kebaikan dan otoritas Bapa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita ketika bersyukur terlebih dalam suatu pergumulan hidup. Kalau saya sendiri mencari teman untuk sharing, kalau menurut saya, kalau dulu kita cari teman untuk sharing atau bahkan ke hal-hal yang bisa menenangkan otak, karena alkohol bisa menenangkan berserilek sampai otak kalau stres. Tapi ternyata itu cuma sementara. Jadi kalau sekarang kita mending lebih baik kita berkurung di kamar, kalau kita berdoa 1-2 menit, ya belajar. Saya latihan juga. Pertama nggak berhasil, kedua nggak berhasil. Belum. Kita bingung bagaimana kamu berdoa jadi bingung gitu bagaimana. Tapi lama-lama di sini kita mulai belajar bahwa ternyata kita menerima aja dulu bahwa Roh Kudus bekerja buat kita. Kan kalau misalnya kita cuma sekedar berdoa terus kita tidak tahu apa yang kita doakan, terus kita tidak tahu bagaimana bisa Roh Kudus itu bekerja buat kita. Jadi waktu pertama kita berdoa tidak ada kejadian apa-apa. Kita tidak rasa, kita cari kan ketenangan. Bukan berarti kita minta ke Tuhan, oh besok sudah, kita mau cari supaya kita tenang. Ternyata kita latihan tiap hari latihan, mulai dapat. Dan itu Tuhan Yesus bekerja seperti itu, pokoknya kita bisa dapat mulai sekarang. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Bisa itu tuh kita walaupun mungkin tak malintung apa ya, karena belajar ya. Amin. Tadi hypergrace itu kasih karunia yang melimpah-limpah. Karena kesimpulan teologi saya bahwa hanya kasih karunia yang memampukan orang, memampukan kita. Tanpa kasih karunia, manusia tidak bisa dan tidak mau bersukacita, berdoa dan bersyukur sesuai kehendak Bapa. Jadi kasih karunia ini ya yang di sini kan hypergrace itu menjadi suatu tadinya kita pikir hanya sebatas ungkapan doang, tapi ternyata enggak. Bahwa kasih karunia itu Tuhan udah kasih pada orang cuma ketek. Cuma bagaimana orang mengaplikasikannya pada orang ke kehidupan, ya. Namun semua yang telah ditentukan sejak kekekalan untuk menjadi anak-anak Yahweh, yang adalah Yesus Kristus dalam kekekalan, telah diberi iman, telah lahir baru, dan pasti dimampukan untuk hidup dalam kehendak ini. Iman bukan hasil usaha manusia. Iman bukan hasil dari usaha manusia,
melainkan pemberian atau anugerah dari Theos dalam Efesus 2 ayat 8. Tanpa iman itu tidak ada yang bisa mengakui Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di 1 Korintus 12 ayat 3. Dan Bapak Ibu, sebagai penutup, jangan lihat perintah ini sebagai beban. Ya, jangan melihat perintah ini sebagai beban, tapi sebagai buah dari orang kelahiran baru. Uji diri, apakah saya memiliki sukacita ilahi, kerinduan untuk berdoa, dan hati yang bersyukur? Jika ya, itu tanda bahwa saya adalah milik Kristus. Jika belum, mintalah anugerahnya, karena hanya Yesus yang bisa mengaktifasi iman yang telah dianugerahkan kepada kita. Salah satu ucapan syukur itu orang berterima kasih. Terima kasih itu salah satu ucapan syukur. Ayat ini menyatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Terima kasih. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Oke, saya akan bertanya di perjanjian lama, kita kupas tuntas. Oke, saya balikin dulu. Terima kasih. Oh, kita kembalikan saya berikan kesempatan untuk Pak Pastor. Boleh kursi akan kita apa ini kalian diluruskan atau ada tambahan, silakan Pak. Kalau selesai kasih ijazah kita nih. Lurus itu tidak perlu diluruskan lagi, karena firman itu pasti lurus. Ya, jangan sampai orang dengar firman kemudian orang bilang ihdinas siratal mustaqim. Kami jalan Jalannya lurus. Itu tahu kok ada di jalan yang benar. Mau minta tunjuk apa lagi? Ya. Ya, tapi ini surprise ya, dan luar Bahasa biasa. sampai apa ya di dalam. Luar biasa. iya, ini calon penginjil atau pengkhotbah di lapangan kuli ini kan. Amin. Aduh, amin. Haleluya. Ya, memang damai sejahtera, sukacita itu kita tidak bisa dapat dari dunia. Ya, makanya kenapa saya bilang kita berhenti mengucapkan kata shalom. Shalom, pas. Ya. Tadi Brother Nolfi masuk karena kebiasaan dong. Shalom, kita jawab pas. Sudah pakai shalom gitu. Coba buka di Yohanes 17 ayat 24 ya. Itu enggak? Bukan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Di mana? Coba Pak Erik lihat di situ, so ada Pak, lihat di apa namanya, The Word itu Pak, The Word. Ya, klik di atas 14 ayat 27. 14 ayat 27. 14 ayat 27. Nah, kita mau lihat bahasa aslinya Pak. Ini klik di sini enggak ada ya? Enggak ada ya? Ya. Ya, ini damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang telah kuberikan, apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia.
Nah, damai sejahtera ini disebut sebagai eirene. Betul nggak? Eirene. Betul ya? Betul. Nah, itu damai sejahtera yang tanpa syarat. Tanpa syarat. Orang tidak wajib melakukan tuntutan hukum Tuhan, baru damai sejahtera turun. Nah, sekarang kita bandingkan ya, ada di dalam Imamat 26 ayat 1-13. Tetapi coba kita ringkaskan saja. Coba baca dari ayat 1-6 aja. Mari kita lihat. Imamat 26. Ayat 1 sampai Oke. Mari kita baca bersama supaya ngantuknya hilang. 2, 3. Janganlah kamu berhala bagimu dan patung atau tubuh berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu bukit janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan. Akulah Yahweh Elohim. Ya, belajar itu. Kemudian 2. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku. Dan menghormati tempat khususku. Akulah Yahweh. Terus Kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah itu memberi hasilnya dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buahnya. Lamanya musim mengirik bagimu akan sampai pada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur akan sampai pada musim menabur. kuncinya ini. Terus Dan aku akan memberikan damai sejahtera di dalam negeri itu, sehingga akan berbaring dengan tidak dikejutkan oleh apapun. Aku akan melenyapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Oke, kita lihat bahasa aslinya. Ayat 6. Ya. Dan aku akan memberikan damai sejahtera. Coba periksa damai sejahtera ini apa? Shalom. Betul ya? Shalom ya. Nah, itu kalau baca sampai di ayat 13 itu, jika kamu menuruti bla 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 bla, semuanya lengkap. Nah, kita ke ayat 13 Pak. Ini kita kasih bukti ya, orang buktikan. Jadi bertobatlah mengucapkan shalom. Ayat 13, kita baca ayat 13-nya. Oke, 2, 3. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak terus ke bawah. Ya, nah ini dia. Mulai ayat 14. 2, 3. Tetapi jikalau kamu tidak mendengarkan akdaku dan tidak melakukan segala perintahku, ya. Jikalau kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak mendengar peraturanku, sehingga kamu tidak melakukan segala perintahku, terus dan apa? Dan kamu mengingkari perjanjianku, di mana tuh ya? Di atas itu. Maka
akan berbuat begini, begini kepadamu, yakni aku akan mendatangkan kejutan atasmu, kejutan atas ya, batuk kering serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Terus kamu akan sia-sia menabur benihmu, karena karena hasilnya akan habis dimakan musuhmu. Terus aku sendiri akan menentang kamu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu, dan seterusnya. Jadi kalau Anda bikin itu Torah 613 mitzvot sudah, maka tidak akan ada damai sejahtera, tidak akan ada shalom. Jadi semoga kita mengerti, kita harus percaya dan yakin, ya. Jangan kesebutan lagi, ya. Jadi tidak boleh yakin dan percaya, percaya dan yakin. Karena kalau yakin itu ada di atas percaya. Cuma memang orang kalau mau susun kembali yang benar ini seringkali taslet lidah, ya. Mesti percaya baru yakin. Jangan yakin kok turun percaya, itu turun level. Ya. Jadi marilah kita populerkan, sosialisasi istilah Eirene, salam damai sejahtera. Kalau masih malin buku, ya kita sebut saja salam damai sejahtera dalam Yesus Tuhan. Ya, saya sudah mulai ajar di TikTok. Setiap yang masuk ke Kitab Rum, mereka selalu ucap salam Hyper Grace, salam Eirene dalam Yesus Kristus Tuhan. Orang harus ada di barisan depan untuk mengatakan kebenaran. Ya, kita harus jadi mercusuar kebenaran, dan kita adalah medan magnet kebenaran. Ya, saya pakai dua istilah ini supaya kita lebih mudah mengerti. Mercusuarkan menjadi penerang di tepi pantai yang ada karang-karangnya yang gelap itu, sehingga kapal tidak karam karena karang, ya. Kemudian kita menjadi medan magnet, kita menjadi daya tarik. Dan Pak Nolfi, dimanapun Pak Nolfi bekerja, beraktivitas, jadikanlah dirimu sebagai medan magnet. Tempat orang bertanya, siapakah bro beberapa tahun yang lalu mengalami perubahan yang luar biasa ini? Nah, kita jelaskan. Gitu. Apalagi sekarang kan ada Pak game ada rekam khotbah toh. Nanti minta rekamannya, kasih tunjuk. Kenapa? Nah, bukan mau sombong akal, cuma mau tunjuk. Ya. Dan setiap kita mengalami perubahan hidup, orang dunia di sekitar kita atau siapapun di sekitar kita harus tahu. Karena Alkitab mengatakan kita menjadi surat yang terbuka, yang dapat dibaca oleh banyak orang. Ya. Oke, saya pikir itulah yang saya bisa rakungkan sedikit dan tambahkan sedikit. Ya, kalau ada mau bertanya disilakan. Memang bersukacitalah dalam segala hal itu tidak mudah. Ngomongnya enak. Ya. Coba kita kembali dulu